Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ningsi Ayu. Nomor induk mahasiswa A1118135. Saya salah satu mahasiswa program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Baik, pada video saya kali ini saya akan memenuhi tugas mata kuliah saya, yaitu mata kuliah Sastra dan Budaya Kaili. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai nama-nama beserta benda terkait sastra dan budaya Kaili. Baik, benda pertama yang akan saya jelaskan di sini yang pertama adalah bingga. Bingga ini dalam bahasa Indonesia disebut dengan bakul. Bingga merupakan anyaman yang terbuat dari bahan bambu yang sudah dipotong dan dibelah dan diiris sesuai dengan ukuran dan kemudian dianyam sedemikian rupa sehingga membentuk sebuah bakul. Nah, ukuran dan bentuknya juga itu berciri khas, ada ukuran besar dan adapun yang berukuran kecil. Dan adapun manfaat dari bingga yang biasa disebut dengan bakul ini kerap digunakan sebagai tempat penyimpanan gabah atau beras dan masih banyak lainnya. Adapun hal yang unik dalam menggunakan bingga atau bakul ini yaitu masyarakat Kota Palu atau masyarakat Kaili menjunjung bakul tersebut di kepalanya meskipun tanpa memegangnya sama sekali. Nah, bakul itu seolah tidak mau beringsut atau terjatuh dari kepala orang yang sedang menjunjungnya. Kita beralih pada benda yang kedua. Yang kedua ada tapi. Nah, tapi ini dalam bahasa Indonesianya biasa disebut dengan nyiru. Nah, nyiru ini atau tapi dalam bahasa suku Kaili sebuah kerajinan yang juga terbuat dari anyaman bambu dan bermanfaat untuk menampi atau menyaring beras supaya bisa dimasak. Masuk ke benda yang ketiga yaitu toru. Nah, toru ini dalam bahasa Indonesianya yaitu topi. Nah, toru ini biasanya dibuat dari daun lontar yang sudah dikeringkan. Nah, masyarakat Sulawesi Tengah kerap memanfaatkan topi itu untuk melindungi kepala dari terik matahari. Model dari toru tersebut dibuat bersayap lebar. Nah, jenis topi yang bersayap lebar itu dibuat dari daun lontar oleh masyarakat Sulawesi Tengah sesuai dengan ciri khas di masyarakat setempat. Benda yang keempat adalah ompa. Nah, dalam bahasa Indonesia ompa ini adalah tikar. Ompa terbuat dari semacam daun rami yang biasa tumbuh di pinggiran kali. Nah, sama sih. Manfaat dari tikar pada umumnya atau ompa bermanfaat untuk menjadi alas tidur di dalam rumah ataupun di luar rumah. Tikar atau ompa ini sangat bervariasi karena dapat juga diwarnai menggunakan pewarna pakaian. Sama seperti bakul, tikar juga dibawa oleh bangsa Melayu ke tanah Kaili beberapa abad yang silam. Yang kelima adalah kain tenun sutra Buya Sabe. Nah, ini adalah salah satu kain tenun khas dari Donggala, Sulawesi Tengah. Nah, kain tenun sutra Buya Sabe ini beberapa serta pembuatan kain tenun Buya Sabe ini antara lain dari Desa Limboro, Desa Towale, Kecamatan Banawa Tengah. Tenun Buya Sabe ini biasa ditemukan di sepanjang Desa Watu Sampu, Limboro, Salubomba, Tosale, Towale dan Kola-Kola di sebelah barat kota Donggala, Sulawesi Tengah. Jadi hasil akhir dari kain hasil tenun Buya Sabe ini dikenal sebagai dengan sarung Donggala. Ada yang keenam yaitu kerajinan lalofe. Kerajinan lalofe ini sejenis alat musik tiup khas suku Kaili. Nah, kerajinan lalofe ini baru saja diselesaikan pembuatannya di Sigi. Lalofe pembuatannya dari bambu biasa digunakan untuk mengiringi upacara adat penyembahan Tokaili yang disebut dengan Balia. Yang ketujuh, benda yang berkhas Kaili yaitu baju ngambe. Nah, baju ngambe ini adalah salah satu baju adat yang dikenakan oleh kaum wanita dari suku Kaili di Kota Palu, dikenal dengan nama baju ngambe. Nah, baju ngambe merupakan busana atasan berbentuk segi empat dengan
panjang blus sampai ke pinggang, berkerah bulat dan berlengan selebar kain yang dilengkapi dengan penutup dada dengan hiasan payet sebagai pemanis busana yang dipadukan dengan bawaan berupa sarung tenun dari Donggala. 8 benda yang berkhas suku Kaili yaitu adalah ikat kepala siga. Nah, ikat kepala siga ini merupakan salah satu simbol kebesaran masyarakat Kaili di Kota Palu, Sulawesi Tengah. Nah, ikat kepala ini yang khususnya dikenakan oleh kaum laki-laki memiliki makna tersendiri dalam pemakaiannya, yaitu status sosial di balik warna. Sedangkan warna merah dapat dipakai oleh siapapun tanpa membedakan kelas sosial. Yang ke-9 yaitu batik bomba. Nah, batik bomba yang khas dari Kota Palu, Sulawesi Tengah yang mayoritas suku Kaili. Terdapat pula batik Palu yang bernama batik bomba. Nah, batik bomba berarti keterbukaan dan kebersamaan. Nah, itulah sebabnya masyarakat Kota Palu terbuka kepada siapa saja yang berkunjung pada tradisi batik dan tenun bomba di Palu sudah ada jauh dari sebelumnya. Dan yang ke-10 benda yang berkhas suku Kaili yaitu baju kejo. Nah, baju kejo ini atau yang biasa disebut dengan puruka pajana merupakan sebutan untuk pakaian adat yang dikenakan oleh kaum pria dari suku Kaili. Nah, jenis pakaian ini terdiri dari bagian yaitu baju kejo dan puruka pajama. Baju kejo atau biasa disebut dengan baju ceki adalah kemeja yang berlengan panjang dengan kerak yang pas di leher. Baiklah, itulah 10 nama beserta benda yang berkhas suku Kaili di Kota Palu. Demikian dari saya, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.